Halo teman-teman The Martians, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Pada kesempatan kali ini saya mendapat juga beberapa permintaan dari teman-teman relasi klien kita juga bahwa ya ini memang ada sejumlah daftar aset properti yang pengen dijual, dan memang kondisinya ya properti ini sulit untuk terjual, ya artinya sudah dipasarkan cukup lama, ya dipasarkan melalui banyak pihak tapi tidak laku-laku, tidak terjual juga. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi kendala ya, dan kemudian apa yang bisa menjadi solusi dari kondisi seperti ini? Ya, sebelumnya kamu bisa like dulu dan subscribe dulu ya video ini, juga bisa share video ini jika kamu merasa bermanfaat. Nah, saya akan share juga bagaimana cara melakukan penjualan properti yang efektif ya, supaya bisa mendapatkan propertinya terjual dengan cepat ya, tanpa ya merasa capek hati ya, berulang-ulang melakukan usaha penjualan tapi tidak kunjung mendapatkan hasilnya ya, kemudian juga sulit untuk mendapatkan ya uang gitu hasil penjualannya ya, padahal di sisi lain kamu juga membutuhkan uang penjualannya itu untuk keperluan lain atau peluang-peluang lain. Oke, nah sebelumnya perkenalkan dulu, saya Willy Steven dan saya berkecimpung di dunia properti lebih dari 10 tahun. Ya, saya sendiri saat ini menangani properti untuk jual dan untuk beli. Ya, kemudian juga selain itu saya melakukan manajemen aset properti ya untuk unit apartemen dan rumah kos ya, sehingga investasi properti yang dilakukan ya terus memberikan hasil. Ya, kembali lagi bagaimana kita bisa melakukan jual properti dengan cepat. Ya, tentunya ya untuk bisa melakukan ini jawabannya tentu adalah di kamu sendiri ya. Apa yang harus dijawab ya? Oke, kita mulai dari yang pertama adalah ya apa sebenarnya motivasi kamu untuk menjual properti ini? Ya, tentunya begitu banyak orang punya beragam alasan atau motivasi ya, tentu saja misalnya memang pengen pindah, pengen entah butuh uang ya, tentunya alasan-alasan ini yang harus di-trigger. Kalau misalkan alasannya memang butuh uang ya, tentu harus jelas butuh uangnya ini butuh uang berapa dan untuk keperluan apa ya. Nah, dan kemudian juga harus disertai berapa lama atau kapan waktunya ya kamu memerlukan uang itu segera terrealisasi ya. Itu semua pertanyaan yang harus kamu jawab ya, dan ini tanpa melakukan ini ya tentunya ini menjadi hambatan yang besar. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang bagaimana dengan propertinya itu sendiri ya? Propertinya itu sendiri harus menemukan calon pembeli yang tepat atau calon pemilik baru yang tepat ya. Nah, kondisinya saat ini apa yang kira-kira cocok untuk calon pemilik baru itu ya. Nah, ini yang harus dipersiapkan, karena kita tidak bisa ya mengharapkan penjualan yang bagus tapi kita hanya tanpa mempersiapkan apa-apa, bahkan ya ingin menjual properti itu ala kadarnya, apa adanya ya sehingga ya seringkali ya propertinya itu malah jadi ya tidak ketemu dengan calon pembeli yang tepat ya karena kondisinya seperti itu, dan biasanya tidak terurus ya, kemudian tidak ditampilkan dengan baik ya, sehingga tidak menimbulkan kesan yang memikat ya untuk calon pemilik baru itu ya atau calon pembelinya ya. Nah, ini yang harus dipersiapkan ya, tentunya kita harus mempersiapkan dulu properti yang ingin kita jual itu dengan sangat menarik ya kondisinya. Nah, kita harus persiapkan lagi ya, apakah dengan kondisi yang ada sekarang ya, misalnya contoh rumah yang berusia 5 tahun atau apartemen yang sudah berusia 10 tahun gitu ya, apakah kondisi itu sangat menarik untuk calon pembeli yang akan melihat. Mau beli rumah, tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan. Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas.
Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. Ya, kemudian selain itu juga harus disertai juga bagaimana tren apa yang sesuai dengan calon pembelinya. Apakah ya calon pembelinya itu merasa bahwa ini ya cocok buat dia. Ya, itu harus dipersiapkan. Dan bagaimana juga dengan kondisi marketnya. Mungkin ketika waktu dulu kamu beli propertinya, ya kondisinya bagus dan itu menarik buat kamu. Tapi apakah hal yang sama ini masih berlaku? Itu perlu kamu pelajari juga. Dan kemudian yang paling penting adalah harga yang diterima oleh market. Nah, ini yang harus kamu selalu update. Apakah harganya itu masih sesuai ya dengan target penjualan kamu atau memang sudah tidak sesuai? Ya, ini tentu dalam hal ini kita harus realistis, karena hanya dengan bersikap realistis inilah kamu tentunya bisa optimis bahwa properti ini bisa terjual. Ya, nah kalau memang ternyata harganya tidak sebagus itu, ya tentunya kita tidak mentok juga sampai di situ. Tentunya masih ada usaha-usaha lain yang bisa dilakukan, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kondisinya harus bagus. Ya mulailah lakukan dengan renovasi ringan seperti ya pengecatan, ya kemudian ada refurbish ulang, ya kemudian juga pembelian beberapa pernak-pernik ya peralatan ya sehingga propertinya ini jadi lebih menarik. Ya kemudian juga jangan lupa ya lakukan perbaikan-perbaikan jika memang ada kerusakan-kerusakan. Ya walaupun kerusakannya itu adalah kerusakan yang kecil. Ya sehingga ini membuat kesan dari calon pemilik baru itu menjadi nyaman dan itu bisa membuat mereka merasa bahwa mereka ingin segera menempati tempat tinggal barunya itu. Ya, nah inilah salah satu tips ya dari sekian banyak tentunya tips yang harus kita lakukan untuk dapat melakukan penjualan properti. Nah, bagi kamu yang ingin melakukan penjualan properti tapi masih ingin lebih jelas lagi penjelasan apa-apa saja yang harus dilakukan, ya kamu bisa traktir kopi saya dengan klik link di bawah ini ya sudah saya persiapkan. Ya kamu juga bisa komen ya untuk beberapa hal apa saja yang kamu ingin tanyakan di video ini. Ya, oke, sekian sharing dari saya. Terima kasih dan bye-bye.